warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Halimah, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni, selamat pagi juga. Alhamdulillah, sangat baik kabarnya hari ini walaupun ada yang mengganjal sedikit sih Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Walau ini cuma sebentar, Bu Halimah pengen sharing tentang apa nih? Iya nih Bu Heni, pengen ngomongin tentang kondisi di kelas Bu. Saya kan sebagai wali kelas, ada anak yang sering terlambat nih Bu datang ke sekolah. Kadang sampai dimulai pembelajaran dia baru datang sampai 30 menitan gitu Bu. Dan saya sekarang ini tidak tahu harus berbuat apa gitu Bu terhadap anak tersebut. Oke, jadi Bu Halimah ini sedang dalam situasi yang tidak tahu harus berbuat apa dalam menghadapi anak yang selalu terlambat sekolah. Bukan begitu Bu Halimah? Iya, benar sekali Bu Heni. Saya ini ingin mengubah perilaku anak tersebut gitu Bu, yang awalnya terlambat menjadi tidak terlambat lagi. Jadi anak tersebut belajar tentang disiplin waktu dan tentang tanggung jawab dia sebagai seorang pelajar gitu loh Bu. Iya, karena pertemuan singkat kita, apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Tentunya saya ingin ada solusinya, ada perubahan perilaku dalam anak tersebut, bagaimana dia merencanakan perubahan perilakunya agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah Bu. Oke, artinya Ibu Halimah ini kepingin anak tersebut lebih disiplin ya Bu, Iya, lebih benar. tanggung jawab, lalu melibatkan dalam rencana perubahan perilakunya. Betul begitu Bu? Iya, benar Nah, sekali Bu. menurut Ibu apa nih penyebab utama keterlambatan anak tersebut datang ke sekolah? Kalau saya pikir ya Bu ya, anak tersebut itu pasti susah untuk bangun pagi Bu. Nah, kenapa dia kok susah bangun pagi? Pasti ada di malam harinya ada kegiatan mungkin ya Bu ya, sehingga dia tidurnya menjadi lambat ya Bu ya, kemalaman gitu. Kadang-kadang saya berpikir seperti itu Bu, karena masalah untuk bangun pagi itu. Baik, lalu bagaimana dengan rutinitas tidur anak tersebut? Apakah dia memiliki jadwal tidur yang teratur Bu? Seharusnya sejujurnya ya dia harus mempunyai apa waktu tidur yang teratur ya Bu ya. Tapi faktanya mungkin kenapa dia bangun terlambat berarti dia tidak punya waktu tidur yang teratur Bu ya. Bisa jadi dia kemalaman, tidurnya terlalu larut malam, lebih di atas jam 9 kurasa, sehingga dia susah untuk bangun pagi Bu. Oke, kalau sekarang nih menurut Ibu, idealnya rutinitas tidur seperti apa yang harus anak itu lakukan Bu? Mungkin bisa dimulai dengan menciptakan rutinitas tidur yang cukup ya Bu ya. Misal jam 9 tuh dia harus tidur gitu kan Bu. Jadi dia memiliki waktu tidur yang cukup. Mungkin itu bisa membantu tubuhnya untuk lebih sehat, lebih dia bersemangat lagi, sehingga menyesuaikan dirinya untuk bisa bangun pagi, karena itu yang dibutuhkan kan Bu ya untuk kita ke sekolah ya Bu. Nah, selain itu, bagaimana dengan persiapan untuk sekolah di pagi hari? Adakah hal-hal tertentu yang mungkin menyebabkan keterlambatan anak tersebut untuk datang ke sekolah? Pasti ada kurasa ya Bu ya, pasti ada itu Bu. Saya pernah melihat dia itu sampai di kelas dia mencari-cari buku, buku pelajarannya gitu. Ketika seharusnya kan kalau dia sudah mempersiapkan di malam hari, dia mempersiapkan di malam hari, tidak perlu lagi dia untuk mencari-cari bukunya. Dia pasti sudah siap, dibangun pagi hari sudah siap sarapan datang ke sekolah. Tapi ternyata kan faktanya tidak. Nah dia saya pikir dia harus bisa merencanakan nih persiapan dia untuk sebelum tidur itu Bu. Baik, jadi penyebab anak itu sering terlambat karena juga anak tersebut mungkin tidak merencanakan persiapan sekolah sebelum tidur ya, kira-kira Iya. begitu ya Bu ya. Iya, Kira benar. ada lagi nggak penyebab lain mungkin yang menyebabkan keterlambatan mereka datang itu ke sekolah? Saya pikir cuma itu sih Bu ya, waktu yang kurang cukup tidurnya, kemudian persiapan di malam harinya untuk persiapan sekolah. Rasa cuma itu sih Bu.
Oke, sekarang apakah Ibu Halimah memiliki ide yang harus dilakukan untuk dapat membantu menciptakan rutinitas tidur yang lebih baik bagi anak tersebut? Saya berpikir tentang manajemen waktu apa ya, menetapkan waktu tidur yang konsisten terhadap anak tersebut setiap malamnya mungkin ya Bu ya. Apakah jam 9 nih sudah tab, dia harus langsung tidur. Jadi menurut saya dia itu harus bisa membatasi waktu Bu untuk bermain game. Mungkin dia sibuk dengan main game kan Bu di malam hari, karena itu bisa mempengaruhi kualitas tidurnya dia ya Bu ya. Nah, lalu bagaimana ide Bu Halimah nih mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan di pagi hari sebelum tidur, mungkin membantu anak lebih terorganisir? Iya Bu, saya mungkin akan membantu tersebut belajar merencanakan untuk persiapan ke sekolah Bu ya. Dan saya juga pastinya harus berkolaborasi dengan orang tuanya di rumah untuk mengingatkan ya Bu ya, karena anak, apalagi anak SD, tidak lepas dari pengamatan atau dari pengamatan orang tua ya Bu ya. Jadi saya konsultasi dengan orang tuanya untuk mengingatkan anak tersebut sebelum tidur harus dipersiapkan dulu peralatan sekolahnya, malah lebih bagus belajar dulu, jadi sehingga dia tidur itu dengan tenang, sudah siap besok pagi bangun sarapan langsung berangkat gitu Bu. Ide yang menarik sekali nih Bu Halimah, sayang sekali ya waktu kita terbatas. Di akhir sesi ini apa yang Ibu Halimah dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Saya memiliki ide sih Bu ya, biar bisa mendukung nih anak tersebut dalam merencanakan aktivitas tadi sehingga berjalan dengan lancar Bu ya, sehingga dia itu bisa merasa bertanggung jawab atas persiapan dirinya Bu. Saya setuju sekali Bu Halimah. Saya pikir melibatkannya dalam perencanaan akan membantu dia merasa lebih terlibat atau merasa anak tersebut diperhatikan gitu ya. Sayang sekali Bu Halimah atas waktu yang diberikan hari ini. Kemudian karena waktu kita terbatas, dengan percakapan yang luar biasa ini saya ucapkan terima kasih. Iya Bu, terima kasih kembali ya Bu ya. Sudah membantu saya menemukan solusi nih atas permasalahan yang saya hadapi Bu Heni. Baik, di pertemuan berikutnya saya mau dengar lagi nih cerita Bu Halimah tentang keterlaksanaan ide-ide tadi. Terima kasih Bu Halimah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Heni, selamat pagi juga. Waalaikumsalam.